Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan memberikan informasi seputar penyelesaian tenaga honorer dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah dengan pengangkatan menjadi PNS, bukan dengan PPPK maupun outsourcing. Ini para tenaga honorer ya dari Polisi Pamong Praja. Kalau 2022 ini diangkat menjadi PNS, patut bersyukur ya. Yang lain diangkatnya PPPK atau outsourcing. Sementara ini Satpol PP diangkat menjadi PNS karena PP yang mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah pengangkatan dari honorer menjadi PNS, bukan yang lain. Penasaran dengan berita ini? Simak terus ya informasi berikut, tapi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari jpnn.com, ini merupakan berita terupdate. Satuan Polisi Pamong Praja diangkat menjadi PNS, bukan PPPK dan outsourcing. Regulasinya sangat jelas. Ini berita Rabu ya, 22 Juni 2022. Ketua Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara FKB PPN Fadlun Abdillah mengingatkan pemerintah soal regulasi yang sudah diterbitkan. Peraturan pemerintah atau PP nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP jelas-jelas mengamanatkan status PNS. Jadi ini peraturan dulunya adalah PP 16 ya, nomor 16 nih tahun 2018. PP nomor 16 tahun 2018 tidak menyebutkan Satuan Polisi Pamong Praja menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, apalagi outsourcing. Jadi dalam PP ini jelas-jelas ya hanya untuk diangkat menjadi PNS. Wow, luar biasa ya. Kalau 2022 ini Satpol PP diangkat menjadi CPNS seperti bidan, sungguh sangat menggembirakan. Ini patut bersyukur sekali ya. Tenaga honorer pada Satuan Polisi Pamong Praja hanya bisa diselesaikan pada jabatan PNS. Itu kata PP nomor 16 tahun 2018, bukan kata kami, tegas Fadlun Abdillah kepada jpnn.com Rabu 22 Juni. Di PP nomor 16 tahun 2018 pasal 1 angka 2 disebutkan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Polisi PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat. Pasal 15 ayat 1 dinyatakan anggota Satpol PP diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Nah ya, jadi di sini tidak ada istilah PPPK apalagi outsourcing, sehingga teman-teman kita ya dari Satuan Polisi Pamong Praja ini menuntut kepada pemerintah penyelesaian tenaga honorer ini yang siap-siap dihapus 2023, solusinya adalah dialihkan menjadi PNS. Dan admin akan meringkasnya. Dia menyebutkan kurang dari 70% pendapatan asli daerah PAD ditopang hasil penegakan Perda, peraturan kepala daerah yang ada di Pemda oleh Satpol PP. Harus diingat lagi, personal
Satpol PP merupakan personal cadangan dalam pertahanan negara. Posisinya strategis sehingga harus diangkat PNS seterusnya. Bagi honorer Satpol PP yang usianya di atas 35 tahun, Fadlun mendesak agar ada keputusan Presiden pengangkatan mereka menjadi PNS seperti yang sudah diberikan untuk bidan desa. Nah, ini ya, jadi karena di sini bidan desa juga bisa diangkat menjadi PNS dengan kepres, maka Satpol PP juga ini mendesak pemerintah ya, bagi mereka yang usianya di atas 35 tahun diangkat menjadi PNS melalui kepres. Ya, semoga ya teman-teman kita nih dari Satpol PP keinginannya menjadi PNS dikabulkan, dan admin doakan semua tenaga honorer seluruh Indonesia jangan dihapus tetapi diangkat menjadi ASN. Amin. Wassalam.